Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Angelita Febriani. Saya seorang mahasiswa Prodi Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan kenyataan dengan karya sastra. Sosiologi sastra, hubungan kenyataan dengan karya sastra. Karya sastra tidak dapat dibuat begitu saja oleh pengarang tanpa ada pengalaman akan sesuatu. Pengarang tidak bisa menulis dari ketiadaan. Pengarang menulis, apalagi sastra, berangkat dari realitas. Pendekatan mimesis dalam mengkaji karya sastra. Teori mimesis Plato. Plato dengan teori mimesisnya dianggap sebagai pelopor teori sosial sastra. Kata mimesis berarti tiruan. Teori mimesis menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan. Dalam dunia gagasan, ada gagasan mengenai manusia. Semua manusia yang ada di dunia ini adalah tiruan dari manusia yang ada di dunia gagasan tersebut. Teori mimesis Aristoteles. Aristoteles sendiri memandang mimesis yang dilakukan para seniman tidak berarti semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan sebuah proses kreativitas sambil bertitik pada kenyataan. Seniman menciptakan kembali kenyataan. Karena seniman menciptakan kembali kenyataan, maka menurut Aristoteles nilai karya seniman lebih tinggi dari karya seorang tukang. Dalam karya seorang seniman, pandangan vision, penafsiran kenyataanlah yang dominan. Stahl juga menyatakan bahwa sifat-sifat bangsa juga sangat penting peranannya dalam perkembangan sastra. Sifat-sifat bangsa ditentukan oleh hubungan timbal balik yang rumit antara berbagai lembaga sosial, seperti agama, hukum, dan politik. Sedangkan hubungan antara karya sastra dengan iklim, geografi, lingkungan sosial, sifat-sifat suatu bangsa, seperti dikemukakan oleh Stahl, menunjukkan bahwa keberadaan, ciri-ciri, dan perkembangan sastra tidak dapat dilepaskan dari subjek pencipta dan masyarakat pembaca yang menikmatinya, yang dibentuk oleh kondisi alam dan lingkungan sosial sosiologi sastra. Teori sosiologi sastra. Salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi sosial atau kemasyarakatan adalah sosiologi sastra. Sosiologi sastra maksudnya karya sastra, tujuan serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu tersendiri yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Santoso dan Wahyuning Tias menyatakan karya sastra itu unik, merupakan perpaduan antara imajinasi pengarang dengan kehidupan sosial yang kompleks. Disinilah keduanya bertemu kembali dan menyiratkan bahwa harus terjadi interaksi interdisiplin dalam mengkaji suatu karya sastra. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra adalah penelitian suatu karya sastra terhadap hubungannya terhadap masyarakat, yakni masyarakat sebagai pembaca karya sastra, masyarakat sebagai pencipta karya sastra, dan penerimaan masyarakat terhadap suatu karya sastra. Selanjutnya, beberapa wilayah atau yang menjadi kajian utama dalam sosiologi karya sastra meliputi 1. Isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. 2. Mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat atau bias realita dari kenyataan. 3. Mengkaji sastra sebagai dokumen sosial budaya yang mencatat kenyataan sosial budaya suatu masyarakat pada masa tertentu. Baiklah, itulah hasil dari kesimpulan saya mengenai hubungan kenyataan dengan karya sastra. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.